Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakasek Kurikulum yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, serta ada Wakasek Kesiswaan dan rekan-rekan guru sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah dalam rangka aksi nyata program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Fuji Puspitasari SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya pada kita pagi hari ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa selaku kita umatnya yang insya Allah selalu taat dalam ajarannya hingga akhir zaman. Untuk memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk pembuka ya Bu ya, kami mengaturkan kepada Bapak Ahmad selaku Wakasek Kurikulum. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya Ibu Puji sebagai CGP perwakilan Jenis Lintasan Jemaah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan lanjutan kuliah diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama terkait CGP sebagai informasi bahwa sekarang itu CGP angkatan 11 itu sudah dibuka. Karena sekarang kalau syarat kepala sekolah, syarat pengawas harus dari CGP atau yang lain. Misalkan jadi praktek, jadi pengajar praktik tuh ada juga. Yang keduanya, CGP ini nanti diharapkan menjadi pionir dalam hal pembelajaran kekinian, di mana kalau dilihat dari materi yang disampaikan di CGP itu banyaknya pengelolaan siswa dalam pembelajaran dengan era kekinian, dengan filosofinya Gajah Dewantara. Jadi panjang rangkaiannya. Kalau nggak salah kalau dulu mah 6 bulan waktu zaman awal-awal mah, sekarang 9 bulan kalau nggak salah, hampir setahun ya, 9 bulan. Lama prosesnya. Bapak Ibu yang punya kesempatan ikut saja. Karena sekolah itu pasti mendukung setiap program untuk kemajuan di baik sisi profesionalnya, sisi kompetensinya, sekolah pasti mendukung. Selanjutnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, mumpung dalam forum kecil itu lebih enak. Saya ingin bercerita bahwa Bapak Ibu jikalau ada di jam pembelajaran di sekolah, bagaimanapun Bapak Ibu posisinya adalah kewajibannya di situ. Jadi seandainya berhalangan hadir atau tidak masuk, ada kabar yang masuk ke kelas itu dalam kondisi itu. Karena saya dulu pernah mengalami kasus seperti ini. Bukan saya, artinya teman saya. Dia ada jam di kelas, dia tidak masuk, tidak memberikan instruksi apa-apa. Nah, ada kejadian anaknya cedera tuh, jadi berdarah tuh. Jadi mungkin main-main gitu ya. Nah, dibawa ke rumah sakit, terus orang tuanya nggak terima, ditanya. Yang pertama ditanya teh jamnya siapa? Jamnya siapa gitu. Kok kosong? Nah, setelah itu pasti nyalainnya kan ke sekolah dulu. Nah, sekolah pasti kan manggil ke yang bersangkutannya siapa. Nah, nanti diketemukan dengan orang tuanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Udah nggak bisa jawab, artinya kebetulan waktu itu saya di swasta. Nah, hal-hal seperti itu jangan kan ada kejadian nih. Nah, kita harus menghindari itu seperti itu. Minimal anak ada tugas dan anak kalau ditanya informasinya memang gurunya berhalangan hadir. Jadi tidak lolos, apalagi jam-jam rawan. Jam-jam rawan itu dari istirahat ke masuk tuh. Kita kan suka kosong lihat anak kelihatan. Nah, ditakutkannya ada kejadian yang tidak diinginkan, kita posisi di sana tidak ada, padahal itu kewajiban kita di sana. Nah, di pembelajaran merdeka Bapak Ibu, apalagi dalam cuaca panas seperti ini, Ibu harus berinovasi. Jika di kelas itu panas tidak kuat, ya ambil posisi yang kira-kira tidak terlalu anak harus fokus tuh. Misalkan iseng-iseng aja, misalkan
kalau matematik menghitung rumput kayak atau hitung-hitung apa kayak gitu di luaran tuh yang kira-kira menunjang itu tuh bawa aja keluar gitu, nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Atau sekiranya harus berkelompok seperti waktu P5 kursinya dipinggirkan tapi dirapikan lagi gitu maksudnya. Artinya di kurikulum mereka itu diberi keluasan Bapak Ibu untuk berinovasi yang kira-kiranya membuat anak itu merasa nyaman meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Kalau misalkan ada kemarin juga ada masuk ke saya, Pak tuh dikurangin aja waktunya karena kondisinya seperti ini. Yang jadi masalah aturannya kan tidak ada tuh. Tapi kalau berinovasi mah kan boleh gitu tuh. Silakan di luar. Kayak kemarin saya lihat tuh ada yang nyari batu dan lain sebagainya, itu bagus tuh. Segitu aja kalau panas. Kayak di lab juga sama. Di lab sekarang posisi lab berubah sebenarnya tuh di tengahnya jadi kosong semua mepet karena panas tuh. Jadi AC itu bukannya dingin malah jadi hangat karena tuh saking panasnya tuh. Nah silakan Bapak Ibu berinovasi. Apalagi kalau dengan pola-pola pembelajaran di yang di HP itu platform mengajar tuh. Nah itu banyak sekali ide-ide dari guru yang lain yang mungkin bisa diterapkan salah satunya. Oke itu aja mungkin dari saya Bapak Ibu silahkan menikmati prosesnya. Bapak Ibu melihat kalau sekiranya nanti bisa mendaftar di angkatan sekarang angkatan 10 udah di close, angkatan 11 mau dibuka karena kalau saya rencana dari waktu mengikuti dari angkatan 1 itu kegiatan CGB itu sampai angkatan 10 ternyata angkatan 10 kan tidak terpenuhi kuotanya terutama di Jawa Barat. Jawa Barat sampai instruksi kepala sekolah untuk menyuruh gurunya itu jadi dibukalah angkatan 11. Awalnya angkatan 1 itu bukan daerah kita, angkatan 1 itu daerah sana dari Jakarta ke sana, angkatan 2 baru ada di Bandung, angkatan 3. Jadi kita tuh mulai di Kuningan itu angkatan 6 dan 7. Angkatan 6 7 itu baru ada di Kuningan, baru nyampe ke Kuningan sebelumnya. Ya. Jadi kalau di Kuningan mulai di angkatan berapa? Angkatan 6 dan angkatan 7 itu mulai di Kuningan. Jadi baru beberapa angkatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka Bapak Ibu berinovasi. Mumpung banyak kesempatan, banyak media yang bisa digunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pengarahannya gitu ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Puji selaku pemateri tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para Wakasek yang sudah hadir dalam kesempatan ini, juga kepada teman-teman yang luar biasa ya, sudah sangat antusias untuk mengikutinya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kali ini saya sedang melakukan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif di sekolah ya. Ini adalah rangkaian tugas dalam saya ya, dalam mengikuti CGP angkatan 9 ya. Oke Bapak Ibu. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ini terkait budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nanti belajar juga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan nanti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita mengawali dulu Bapak Ibu. Ini ada kita mengubah ya, perubahan paradigma belajar. Kira-kira ini apa? Padi. Lalu hubungannya dengan kita apa? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini paradigmanya seperti ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang menganggur hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita diibaratkan sebagai petaninya. Si padi itu diibaratkan sebagai muridnya, siswanya. Oke, kita lanjut. Apa hubungannya dengan budaya positif?
Nah, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanahnya. Jadi si sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya, tanah tempat bercocok tanam, sehingga di sini guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ini ya. Kemudian di sini juga kita harus menanamkan pendidikan karakter-karakter bagi murid. Ya, misalnya sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Ya, kemudian apalagi murid. Nah, di sini murid juga akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Jadi, kalau lingkungannya aman dan nyaman, murid itu akan lebih mudah menerimanya, gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, ketika lingkungannya tertekan, maka proses pembelajaran juga akan sulit terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu, paham ya? Jadi sekolah itu ibaratnya tanahnya, kita sebagai petaninya, murid adalah kita hanya bisa menuntun tumbuhnya si padi itu supaya jadi bagus. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana sih menciptakan suatu lingkungan positif yang terjadi dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan baik inilah diharapkan tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah. Jadi dari pribadi-pribadinya didapatkan jadi karakter warga sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi erat kaitannya dengan budaya positif. Seperti itu. Oke, kali ini kita biar tidak terlalu tegang, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu dengan cara bermain peran, pasang-pasangan. Nah, 1, 2, 3, 4. Pak Irfan wayahnya ya ada saya pasangan. Nah, Yos ningalikeun yang lainnya, melihat Pak Irfan mengambil. Silakan berpasang-pasangan. Jadi kayak gini. Yang satu itu mengepalkan tangannya. Anggap di dalamnya ada hal yang penting sekali. Nah, hal yang penting, rahasia pokoknya. Tidak boleh yang lain tahu. Yang satunya itu adalah merayu gitu ya. Rayuannya bisa kayak gini. Bisa dibujuk, bisa dihardik, bisa diintimidasi, bisa dimarahi, bisa digoda, bisa digelitik, bisa juga dikasih uang. Nah, supaya si itu bisa terbuka. Paham ya? Yang lagi menggenggam sekuat-kuatnya. Dai rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Bisa ya bermain peran seperti itu. Silakan berpasang-pasangan. Siapa yang mau jadi sini aja. Siapa yang mau mengepal, siapa yang mau menggoda. 1 menit saja. 1 menit. Enggak? 1 menit. Yang mengepal bebas. Salah satu aja yang mengepal, yang satunya menggoda. Nah, berarti Bu Vera penggoda. Bu Dede apa? Mengepal. Bu Tika menggoda, boleh digelitik, boleh kasih uang dan sebagainya. Silakan. 1 menit kita mulai. Enggak? 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Waktunya habis. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang kita saatnya berefleksi. Tadi siapa yang mengepalkan tangan? Dibuka tidak? Alasannya kira-kira apa? Penting. Mulai tergiur. Oh, gitu. Yang tidak terbuka alasannya apa? Itu penting ya, tidak boleh ada yang tahu seperti itu ya. Oke, yang tadi ada yang menutup, yang masih yang dibuka ada nggak tadi? Karena udah ada sinyal. Dari macan ya, karena godaannya luar biasa. Mudah disogok. Tapi sudah terbuka belum, Bu? Oh, durasinya habis gitu ya. Tapi kalau durasinya banyak mungkin bisa terbuka. Oh, oke. Karena si ininya iming-imingnya luar biasa ya, sesuai dengan kayak gitu ya. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu nih, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi siapa sih yang bisa membuka dan menutupnya? Siapa? Dirinya sendiri. Yakin? Sekuat apapun itu godaan tetap.
Nah, gitu ya. Artinya kita sendiri yang sebagai kontrol ya Bapak Ibu, dirinya sendiri. Sepakat ya? Dirinya sendiri yang jadi kontrol. Jadi kalau dirinya tidak mengizinkan, sekuat apapun godaan tidak, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, nah ini. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Hasil dari refleksinya adalah setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Nah, tapi sayangnya ilusi kontrol ini selama ini terjadi miskonsepsi. Ini bukan kata saya ya, tapi ini berdasarkan sumber. Nah, ini. Miskonsepsi ilusi kontrolnya itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi si muridnya dikontrol oleh guru, padahal yang mengontrol itu harusnya diri sendiri. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, nanti next ya berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kadang kita sebagai orang tua juga ya memaksakan anaknya seperti itu. Nah, ini penjelasannya yang pertama. Nah, yang ilusi sebagai apa tadi yang pertama tuh guru mengontrol murid ya. Ini kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika murid membuka kontrolnya maka mungkin bisa masuk. Tapi ketika muridnya kekeh mah sekuat apapun kita enggak bakal. Ya tergantung dari anaknya itu. Jadi si anaknya ini yang harus kita ini kan. Berikutnya ini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah ini, jadi ini nanti erat kaitannya dengan penghargaan adalah hukuman. Jadi Bapak Ibu selama ini kan gini, kita itu memberikan penguatan positif, memberikan penghargaan itu hal yang menurut kita bagus gitu ya. Ternyata berdasarkan ilusi ini bahwa penghargaan itu bisa juga adalah hukuman. Nah nanti kita cari ya, kenapa sih penghargaan adalah hukuman. Nah berikutnya ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita memojokkan murid kayak gitu itu sebenarnya identitas gagal. Kemudian banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Nah tadi ya, ada yang di sini. Ini yang saya pelajari menarik sekali, yang paling menarik ini, dihukum oleh penghargaan. Nah, bagi saya penghargaan itu adalah luar biasa bagi saya gitu ya. Nah ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Nah apa? Karena yang pertama penghargaan itu hanya jangka pendek saja. Tidak jangka panjang. Jadi sesekali boleh tapi jangan dipancing terus gitu. Misalnya gini, anak SD misalnya ya kadang dikasih bintang ya. Nah, semangat kan? Tapi pada saat gurunya ganti semangatnya bisa tetap semangat enggak? Ya maksudnya kadang tetap, kadang juga seperti ya. Jadi tergantung sosok gurunya. Jadi jangkanya hanya pendek, tidak jangka panjang. Nah berikutnya penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa? Misalnya Bu Dede dikasih penghargaan, kata Bu Perato, ih nasi akunya mah enggak gitu kan. Kadang seperti itu ya, ada seperti itu. Nah ini mengurangi ketepatan. Jadi hanya karena fokus penghargaannya aja, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi kadang kita fokusnya pada penghargaannya saja, gitu ya. Itu ya. Jadi maka penghargaan adalah menghukum, gitu ya. Tapi sesekali boleh, ya paham ya. Yang penting tidak dilakukan rutin. Nah ini, mari mengubah diri. Nah Bapak Ibu yang sering kita lakukan adalah nih kita harus berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita harus berpikir sekarang bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, harus kita geser. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, harus kita ubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga harus diubah. Semua perilaku memiliki tujuan, baik yang buruk atau yang baik ya itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi sudah dicoba ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Oke Bapak Ibu lanjut.
Nah, dari teori kontrol yang menyatakan bahwa yang tadi ya, ada beberapa teori kontrol nih yang ini nih. Nah, kita ambil nih. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Nah, artinya untuk mengontrol diri sendiri itu kita harus apa? Harus disiplin. Oke, sekarang kita diskusi nih terkait disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin itu kira-kira apa? Lebih ke arah taat aturan. Tuh, yang lain? Sepakat ya. Oke, lebih ke arah intinya disiplin itu adalah menaati aturan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini makna disiplin yang sesungguhnya itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi si disiplinnya itu harus kita yakini. Gitu. Misal gini, anak memakai sepatu hitam. Nah, kira-kira yang diyakini anak apa? Apakah hanya taat aturan atau apa? Misalnya disiplinnya, kebersamaannya itu kan. Jadi ketika nilai-nilai keseragamannya, jadi nilai-nilai itu ketika sudah diyakini anak, maka dia akan menggunakannya tanpa harus diatur, tanpa harus dipaksa gitu ya. Seperti itu. Jadi disiplin di sini lebih ke arah dari anaknya sendiri gitu ya. Nah, ini. Tapi sekarang banyak yang menggeser bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Ini yang sering bergeser ya. Jadi makna disiplinnya kita geser ke sini. Dia fokus pada motivasi dari diri sendiri ya. Nah, ini dari Ki Hade, Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasinya dari internal, bukan lagi dari luar. Nah, disiplin ini yang dimaksud disiplin positif. Untuk menciptakan nilai-nilai positif kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini tertuang di profil pelajar Pancasila. Pasti sudah tahu semua ya profil pelajar Pancasila. Nah, ini mengingatkan lagi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Jadi universal ini sebenarnya sudah tertuang di sini semua, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita tadi ini berdasarkan cara kontrol juga ya, bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Tadi ya ada ya di tabel ya. Jadi ternyata perilaku yang baik dan yang buruk itu semuanya punya tujuan. Kita lihat tujuannya apa sih? Nah, ini. Tujuannya teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Jadi motivasinya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi kalau yang pertama nih, yang hukuman dengan penghargaan itu motivasinya masih dari eksternal, jadi dari luar. Tapi kalau yang ketiga itu kita sudah dari dalam. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita lagi di posisi yang mana nih? Apakah sudah ke yang tiga, apa masih di penghargaan atau hukuman gitu ya? Hukuman enggak telat kimo gitu ya dan semacamnya ya. Jadi seperti itu ya, gitu. Misalnya atau dari imbalan misalnya kita datang ke sini buat apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan mah bukan dari yang dua itu, tapi dari yang ketiga ini. Jadi kita datang ke sekolah karena misalnya meyakini itu tugas kita, kewajiban kita. Banyak anak yang harus dididik gitu ya, seperti itu ya. Oke, bergeser ya. Nah, berikutnya ini. Nah, terkadang Bapak Ibu kesalahan itu, kesalahan itu sebenarnya hal yang wajar. Namun respon kita kadang kurang tepat. Nah, yang biasa kita lakukan kepada murid itu ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Ada di antara Bapak Ibu yang tahu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, kalau hukumannya seperti apa? Suruh lari, terus push up, terus bersih. Bisa lewat ucapan enggak? Verbal gitu. Hukuman. Kemudian kalau konsekuensi kayak gimana kalau konsekuensi? Perjanjian ya. Oke, betul sekali. Nanti restitusi ada yang pernah tahu restitusi?
Nah, kita bahas ya. Kita fokus dulu hukuman dan konsekuensi. Nah, apa sih bedanya ini? Nah, ternyata kalau hukuman itu bersifat tidak terencana. Anaknya tidak tahu apa-apa, tidak dilipatkan ya, jadi tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Jadi dari kita ke anak saja. Kemudian tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi bisa dengan perbuatan bisa kata-kata. Nah, kalau konsekuensi apa sih? Sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi artinya ada kesepakatan antara kita dengan murid. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ya, dan murid mengetahuinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Oke, kita sekarang yang ini Bapak Ibu. Nah, kita bahas bersama-sama. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena ada hubungannya kan. Temannya dicoret-coret, kemudian kita menggantikan. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Seperti ya. Bisa dipahami ya, luar biasa. Sudah sangat jelas antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang yang terakhir yang tadi mungkin hal yang baru nih. Apa itu restitusi? Nah, ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi di sini artinya restitusi itu lebih ke arah perbaikan dan murid dilibatkan. Ini. Oke, sekarang kita ke ini nih. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi juga fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika muridnya salah, bagaimana sih sikap kita? Seperti itu ya, nanti di berikutnya. Oke, nah ini tadi masih lanjutan teori kontrol yang tadi di tabel, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang selama ini anak melakukan kesalahan itu, atau kita sendiri melakukan kesalahan itu, ada yang mereka pertahankan. Apa itu? 5 kebutuhan dasar. Nah, sebenarnya mereka lagi mempertahankan itu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Ketiganya penguasaan. Keempatnya kebebasan, dan kelimanya kesenangan. Nah, misal gini. Kasus. Saya lagi ngajar matematika nih, ya misalnya. Ada anak tiba-tiba di belakang tiduran, gitu. Itu ya, tidur teman perhatikan gitu. Nah, kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang lagi dia inginkan? Bertahan hidup, boleh, iya bertahan. Apalagi kebebasan. Mereka tertekan ya. Oke, bertahan hidup juga boleh ya. Kebebasan, kebebasan ya, artinya mereka itu kayak tidak nyaman kan ke kitanya gitu ya. Seperti itu ya, itu adalah artinya kebebasan yang mereka lagi ini. Seperti itu. Misalnya lagi nih, Pak Irfan punya anak nih misalnya. Anaknya teh misalnya TK gitu ya, lagi lari-lari gitu. Kalau dikejar gurunya teh seneng gitu teh. Nah, kenapa gitu? Karena kebutuhan apa? Karena mungkin boleh kasih sayang dan rasa diterima juga boleh, atau kesenangan juga boleh. Ya, jadi boleh lebih dari 2 yang mereka pertahankan seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan itu ternyata mereka lagi mempertahankannya. Nah, gitu. Ya, misalnya kita lagi apa gitu. Oh ya, kamu teh lagi kebutuhan dasarnya apa nih gitu ya. Mulai sekarang oh ya, dia lagi mempertahankan ini nih gitu. Seperti itu. Nah, berdasarkan teori kontrol bahwa yang ini
Tadi ada ya, model berpikirnya harus diubah jadi menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menjadi pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, ini juga menarik kalau menurut saya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira dari 5 ini kita sebagai apa? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, di sini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang kedua, kalau pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Misalnya gini, jadi si anak itu jadi kayak gitu teh. Dia murung ekspresinya gitu teh. Jadi mereka tuh berpikir sejenak kayak dia murung. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau di teman, ini posisi teman seperti apa nih? Tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau teman mah berarti ada kayak kita berteman aja seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau nih. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau mah dihubungkan dengan peraturan dan konsekuensi. Kamu melanggar peraturan? Enggak. Kamu konsekuensinya apa katanya? Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira kita lagi di posisi yang mana ya? Apakah kita penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Pak Irfan luar biasa sudah di posisi manajer ya. Luar biasa ya. Oke, yang lain kira-kira lagi di posisi apa nih gitu ya, buat ini saja. Nah, kira-kira dari 5 ini yang paling bagus yang mana kira-kira? Manajer ya. Oke. Nah, ini analisis kasus. Dari 5 kontrol tadi ya, ada apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau ada kata-katanya kayak gini. Ini yang diomongkan oleh guru. Patuhi aturan saya atau awas. Apa? Penghukum. Luar biasa Bu Pera. Kasih tepuk tangan buat Bu. Oke. Oke. Yang ini, kata-kata yang ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Apa? Pembuat hening itu loh. Teman apa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Nah, ini lebih ke arah pembuat rasa bersalah. Emang pembuat rasa bersalah dengan teman beda tipis. Tapi kalau pembuat rasa bersalah mah si anaknya teh kayak aya ekspresi murung kayak gitu tuh. Kalau teman mah curhat cerehes ketawa-ketawa gitu tuh. Nah, itu ya. Menciutnya ini jadi gitu ya. Kalau ada ekspresi mencut berarti pembuat rasa bersalah. Berarti ini di mana? Rasa bersalah ya. Oke, yang ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, apa? Teman ya, bestie. Oke, yang ini. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa ini? Pemantau. Pokoknya kalau pemantau hubungannya dengan peraturan dan konsekuensi. Nah, yang ini. Apa yang kita yakini? Kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, apa yang pokoknya anak dilibatkan itu seperti itu ya artinya. Nah, itu adalah manajer. Oke, berikutnya. Nah, yang paling bagus saya tadi sudah disepakati bahwa posisi guru sebagai manajer. Nah, biasanya di posisi manajer ini mereka akan menerapkan segitiga restitusi ketika murid melakukan kesalahan. Nah, yang seperti apa sih segitiga restitusi? Jadi posisi kita ubah ke manajer. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya terlalu, kok manajer mah terlalu jauh ya. Gak apa-apa kita bergeser sedikit-sedikit. Tapi mudah-mudahan kita posisinya di pemantau dan di manajer. Ya, maksudnya disarankan ke sana kedua itu. Oke, nah tadi kan posisi manajer. Nah kalau di posisi manajer, ketika anak melakukan salah itu kita melakukan apa? Nah itu melakukan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nah ini, yang pertama langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini, kalau menstabilkan identitas itu apa sih? Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah,
Biasanya kata-katanya seperti ini, berbuat salah tidak apa-apa gitu. Jadi posisi anak kan lagi salah nih. Kita apakan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kira-kira. Ya, makanya kan kata saya kan tadi digeser ya. Jadi jangan kalau terlalu langsung ke manajer mah luar biasa gitu ya. Tapi tujuan terlalu sok gitu ya seperti itu. Anak-anak yang shock banyak juga sih. Hah? Ya tergantung tugas ya. Jadi betul. TKL, TSR kayaknya kita jadi penghukum. Oh gitu ya. Tergantung ini ya, tergantung lingkungannya juga. Nah, kalau validasi tindakan yang salah apa nih? Nah ini. Tadi kita fokus ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Ya. Tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap tujuan teh baik yang baik maupun yang buruk, dia teh lagi mempertahankan kebutuhan dasar yang tadi ada 5 ya. Kesenangan, kebebasannya seperti itu. Jadi kita teh, anak ini lah pasti ada yang dia seperti itu. Nah, kalau dia tidur berarti apa? Kebutuhannya, kebebasan mungkin bisa. Nah, makanya direstitusi. Nah, betul. Ketika anak tidur salah tempat, sikap kita apa? Gitu ya. Nah, oke, bagus sekali pertanyaannya. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu boleh sambil minum nggak apa-apa. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Boleh. Santai aja. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau yang pertama mah ibaratnya gini, kita lagi di posisi salah, dijudge salah, bagi emosi ya. Jadi kita stabilkan dulu. Ya, tenangkan mereka. Habis ditenangkan, kita validasi itu tindakan salahnya dia apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini, menanyakan keyakinan. Nah, di langkah ini, nah gitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Nah, di sini makanya sebelum Bapak Ibu menerapkan manajer, Bapak Ibu harus membuat dulu keyakinan kelas dulu. Paham ya? Jadi buat dulu keyakinan, nanti setelah buat keyakinan posisi kita ubah ke manajer, ketika melakukan kesalahan kita buat restitusi. Nanti membuat keyakinannya kita praktek di akhir ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir yang berikutnya ini. Nah, analisis kasus 5 posisi kontrol. Posisi mana yang dilakukan guru? Pak Jojo apa Pak Joko ya? Pak Joko. Oke. Mohon maaf ya. Tadi sudah saya ini bagikan ke teman-teman. Kita analisis nih dari yang 3 ini. Kata yang mana yang validasi tindakan identitas, menstabilkan identitas, yang validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Kemudian si Pak Joko itu sebagai apa? Ada ya di sini ya, di file yang dikirimnya. Oke, Pak Joko, Bapak Ibu sudah dibaca belum? Kira-kira si Pak Joko sebagai apa? Pemantau, penghukum, teman atau apa? Manajer ya. Oke, betul sekali manajer. Nah, kita mencari kata-kata menstabilkan identitas. Kira-kira kata yang mana yang Pak Joko pakai untuk menstabilkan identitas? Apa? Nah, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Tadi kata-katanya apa? Kalau identitas gagal. Nah, itu ya. Ini ya. Ini mencari solusi dari permasalahan ini ya, kata-katanya ya. Nah, berarti baiklah di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa gitu ya. Oke, berikutnya yang validasi tindakan yang salah kira-kira yang mana? Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Kalian lakukan. Nah betul. Nah betul ya. Jadi merasa senang tapi merugikan orang lain. Ada tambahan apa namanya nilainya gitu ya. Kemudian yang terakhir apa? Yang menanyakan keyakinan apa? Kira-kira kata-kata di sini. Nah betul sekali, jadi dihubungkan dengan keyakinan. Bagaimana mungkin kita dihubungkan keyakinan kalau kitanya belum buat keyakinan kelas. Maka disinilah penting sekali Bapak Ibu. Nah
Ini kasus Pak Joko. Nah ini sebenarnya kemarin saya buat video. Nah ini bisa diputar nggak ya? Mohon maaf kalau Suaranya. hah, gede banget. Mohon maaf. Lagi serak suaranya. Oke, Bapak Ibu, itu ya sedikit ilustrasi seperti itu. Jadi di sana anak kan kesiangan, masuk ke kelasnya terlambat. Solusinya mereka cari sendiri. Jadi mereka akan membawa katanya apa? Membawa bekal. Jadi kan masalahnya tuntas kan? Kita tidak usah ibaratnya ngatain kata kasar atau gimana seperti itu. Itu ya yang diharapkan seperti itu. Tapi kan kalau prosesnya terlalu panjang kita bertahap gitu ya. Bisi anaknya tiba-tiba ibu teh kunaon gitu. Tapi luar biasa Bapak Ibu, saya juga mencoba menggunakan institusi, ternyata dengan menggunakan institusi itu anak jadi kayak mau terbuka tuh. Gitu. Jadi kayak mau curhat gitu tuh. Kita tidak boleh menjudge mereka salah, tanyain aja. Ternyata pasti ada satu keyakinan yang mereka anggap penting gitu ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya nanti kita mencoba bareng-bareng. Nah, sekarang kita praktek ya akan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kira-kira kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Nah, betul. Kalau peraturan mah lebih aturan, betul ya. Jadi kita buatnya keyakinan kelas ya, seperti itu. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Kita sedikit Bapak Ibu saya bagikan ininya. Sekarang kita buat satu buah peraturan di kelas saja. Kira-kira peraturan yang bisa dibuat di kelas, ceritanya Bapak Ibu jadi murid, gitu ya. Buat satu peraturan. Boleh. Boleh, apa aja? Silakan Bapak Ibu buat. Di kelas kira-kira peraturannya apa? Kurang nggak? Buat peraturan di kelas. Jadi kita buat dulu peraturannya apa? Misalnya tidak boleh terlambat atau apa? Terserah Bapak Ibu yang kira-kira kalau di kelas itu merasa penting. Nah, kita ceritanya lagi jadi siswa di kelas. Harapannya di kelas dulu, nanti setelah di kelas bisa jadi ke sekolah gitu ya. Kelas dulu. Pak, kira-kira yang Bapak Ibu sering kasihkan ke anak-anak, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Peraturannya apa? Silahkan yang sudah boleh dikumpulkan. Boleh, satu boleh, lebih dari satu boleh. Barangkali banyak boleh. Oke, terima kasih. Oke.
Oke. Terima kasih Bu Ija. Oke. Oke. Oke, sambil saya bacakan ya. Ini yang pertama peraturannya. Ini dari peraturan dulu ya. Kita nanti ke anak-anak dari peraturan. Tidak main HP saat pembelajaran jika tidak dibutuhkan. Tidak main HP saat pembelajaran jika tidak dibutuhkan. Kemudian melaksanakan piket sesuai dengan jadwal dengan baik. Kemudian berikutnya tidak boleh terlambat masuk kelas jika berhalangan hadir. Harus ada konfirmasi ke wali kelas. Maksimal terlambat masuk kelas ketika jam pelajaran 15 menit. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh datang terlambat. Ada lagi, Ibu? Oke. Berikutnya, tidak boleh terlambat, maksimal toleransi waktu untuk terlambat 5 menit. Membawa buku sesuai jadwal dan tidak dicampur sama apa lain. HP disimpan di tas, kelas harus bersih. Jangan main HP ketika proses KBM berlangsung, jangan tidur di dalam kelas. Siswa membuang sampah pada tempatnya di tempatnya setelah makan dan minum di kelas. Kemudian tidak boleh keluar kelas sebelum waktu istirahat. Boleh keluar kelas asal izin sepengetahuan guru mapel meski belum masuk kelas. Belum. Ada lagi? Oke. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ya. Kita langkah yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas nih. Ya kayak gitu. Jadi anak-anak nanti buat peraturannya sendiri. Kalau Bu saya lebih dari satu boleh. Anak yang buat sendiri. Lalu yang kedua apa? Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau lebih positif itu artinya kita tidak boleh, jangan. Nah yang seperti itunya boleh kita hilangkan. Gitu ya, ganti. Nah misalnya tidak boleh keluar kelas sebelum waktu istirahat. Berarti tidak bolehnya dihilangkan, diganti kata-katanya. Kira-kira apa? Tidak boleh keluar kelas sebelum waktu istirahat. Boleh keluar kelas. Gitu kan. Jam istirahat. Boleh keluar jika pelajaran selesai. Akan lebih enak gitu ya bacanya gitu ya. Paham ya? Jadi si kata-kata yang seperti itunya dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti yang menyortir Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira ini apa nih? Diubah ke kalimat positifnya apa? Tidak boleh terlambat, maksimal toleransi waktu untuk terlambat 5 menit. Berarti itu juga mungkin masuk ke kelas misalnya tepat waktu. Ya, terlambatan 5 menit. Jadi tidak bolehnya dihilangkan seperti itu ya. Tidak boleh, jangan dihilangkan. Nah, dari sini. Nah, setelah Bapak Ibu punya kalimat yang positif, maka kita menghubungkan ke nilai nih. Nih, yang ini. Maksimal terlambat masuk kelas ketika jam pelajaran 15 menit. Ini kira-kira sudah positif belum? Maksimal terlambat masuk kelas ketika jam pelajaran 15 menit. Sudah ya? Nah, nilai apa yang Bapak Ibu yakini dari peraturan ini? Kan tadi nilai ada banyak, ada disiplin. Nah, apa? Disiplin ya. Nah, ditulis nilainya yang ini berarti disiplin. Artinya kita pengen menjunjung tinggi nilai disiplin. Seperti itu ya. Sortir. Kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas, jika berhalangan hadir harus ada konfirmasi ke wali kelas. Ini berarti diubah dulu kalimat positifnya lalu dijadikan nilai. Kira-kira nilainya apa? Masih disiplin ya? Disiplin. Nah, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal dengan baik. Kira-kira apa? Nilainya apa? Kebersihan atau misalnya apa? Kebersamaan apa? Melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Kira-kira nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang dianggap baik. Kira-kira nilainya apa? Kan bisa disiplin, tanggung jawab, toleransi atau apa? Tanggung jawab ya. Oke, tanggung jawab itu ya. Tidak main HP saat pembelajaran jika tidak dibutuhkan. Apa? Disiplin ya. Nah, nanti tidaknya dihilangkan sedikit gitu ya. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh datang terlambat. Apa ini? Disiplin juga, disiplin. Tidak boleh terlambat, membawa buku sesuai jadwal ya, dan tidak dicampur apa lain. HP disimpan di tas, kelas harus bersih. Kira-kira apa? Disiplin dan tanggung jawab ya. Disiplin dan tanggung jawab itu ya. Jangan main HP ketika proses KBM, jangan tidur di dalam kelas. Apa itu? Disiplin. Nah, nanti kata jangannya boleh diganti ya, diubah ke positif. Siswa membuang sampah pada tempatnya setelah makan dan minum di
kelas. Apa kira-kira? Nah, tanggung jawab. Tapi boleh Bapak Ibu barangkali ada nilai-nilai kebajikan yang lain boleh. Tidak boleh keluar kelas. Boleh keluar kelas, berarti ini juga disiplin ya. Nah, dari sini kan Bapak Ibu punya nilai tuh. Nilainya apa? Disiplin dan tanggung jawab. Ini dari 10 orang ternyata nilai yang mau dijunjung adalah disiplin dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu lalu berikutnya adalah mengubah si disiplin sama si apa tadi tanggung jawabnya itu dengan kalimat. Misalnya apa gitu, menjunjung tinggi tanggung jawab atau pokoknya dibuat kalimat aja gitu ya si itunya teh disiplin dan tanggung jawabnya teh si nilainya teh dibuat dalam bentuk kalimat. Nah, nanti si keyakinan kelas ini yang dipajang ditempel di dinding, tanda tangan tuh sama perwakilan anaknya, sama guru wali kelasnya, jadi ditempel. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, nah kamu melanggar enggak? Makanya di sini ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan kelas. Jadi yang nampaknya kayak gimana kalau anak disiplin? Yang tidak nampak disiplin apa? Misalnya anak nampak disiplin, hadir ke kelas tepat waktu gitu ya. Yang tidak nampaknya berarti terlambat. Kemudian misalnya dari katanya apa kalau disiplin? Misalnya atau misalnya yang terlihat kasat matanya misalnya. Terlihat kasat mata. Oh, anak memakai seragam sesuai jadwal. Itu kan terlihat ya. Kalau terdengarnya apa kira-kira? Kalau dari ucapannya apa gitu. Jadi harus dari disiplin teh Bapak Ibu jabarkan bersama teman-teman, bersama anak-anak. Dari segi yang terlihat mata seperti apa, nampak tidak nampak. Kemudian dari yang terlihatnya apa, dari yang terdengarnya apa, dari ucapannya apa gitu. Jadi dijabarkan seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan teh kamu melanggar yang mana, keyakinan yang mana. Jadi akan lebih enak gitu. Kalau kita tidak membuat keyakinan dulu, nanti posisi kita malah jadi penghukum. Kalau penghukum kan anak tidak dilibatkan ya. Kalau konsekuensi kan artinya ada anaknya dilibatkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian diskusi mengembangkan perilaku tadi udah, diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi untuk menciptakan ini itu apa? Misal peran guru datang tepat mengajar. Peran murid adalah belajar. Yang bukan tugas guru apa? Kasih makan misalnya. Yang tugas murid apa? Misalnya membelikan makanan ibu guru. Nah, itu kan maksudnya boleh, enggak boleh kan? Maksudnya itu juga harus dibuat di kelas. Jadi jelas gitu. Tugas guru apa? Tugas murid apa? Yang bukan tugas guru apa? Yang bukan tugas murid apa? Habis itu nanti Bapak Ibu meninjau ulang nih keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Benar nggak keyakinan kelasnya yang mau kita sepakati yang ini? Gitu ya. Yakin tidak? Gitu ya. Apakah ada yang mau dirubah atau tidak seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah Bapak Ibu ditanda tangan antara guru, perwakilan murid dan ditempelkan di dinding. Ini bisa dilakukan boleh oleh guru kita sebagai mapel, boleh juga sebagai wali kelas gitu. Jadi ketika anak itu tuh kita akan lebih enak menindaknya gitu. Karena mereka yang buat, mereka yang meyakini seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya kita itu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Lalu kita menggeser posisi kita dari yang mungkin selama ini kita menjadi teman, bersalah, pemantau. Kita sedikit-sedikit bergeser ke pemantau atau ke manajer. Kalau misalnya anak melakukan salah, berarti kita mencoba dengan restitusi. Tadi restitusi ada 3 ya. Ada identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meninjau keyakinan. Itu seperti itu. Nah, sedikit-sedikit gitu ya. Jadi misalnya ada anak yang kesiangan, nah kenapa kamu terlambat nak? Gitu. Pasti ibu tidak mempermasalahkan kamu terlambat gitu. Kamu terlambat itu pasti ada suatu alasan karena yang kamu anggap penting. Jadi distabilkan dulu. Ketika kita langsung dijudge, mereka akan menolak. Jadi biarkan mereka tenang dulu. Oh ya gini si ibu mah ngambek gitu kan seperti itu dulu. Nah, habis dari sana ketika anak sudah stabil kita masuk tuh. Kamu itu seperti ini tapi kamu sudah seperti ini tapi hal baiknya harusnya seperti ini. Jadi ditambahkan. Lalu seperti itu. Setelah itu tinjau keyakinan kelas yang mana nih yang kamu langgar itu. Harusnya kamu seperti apa. Jadi mereka sendiri. Solusinya dari mereka. Gitu. Jadi kita mah hanya memancing saja. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua belajar ya. Sama-sama belajar. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Mengenai budaya lingkungan positif. Mangga dari Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga. Barangkali ada yang mau bertanya terkait hal yang tadi Bu masih bingung di sebelah sini
atau sudah sangat jelas? Mangga dipersilakan barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Mangga Pak Irfan. Ini Bu, untuk keyakinan kelas ini berlaku untuk siswa aja apa untuk gurunya juga? Nah, jadi gini, bagusnya si keyakinan kelas itu kita buatnya di awal pelajaran, di awal tahun bagusnya mah. Tapi kan tidak ada salahnya ya, sudah berjalan. Memang harusnya si keyakinan kelas itu lebih ke anak, tapi lebih idealnya harus gurunya juga gitu. Syukur-syukur kalau dua-duanya. Tapi kalau yang ditempel di kelas mah lebih ke anaknya saja seperti itu. Ya, jadi makanya tadi ada tugas guru dan bukan seperti itu ya, Pak. Luar biasa Pak Irfan. Nah, diharapkan dari keyakinan kelas kita bisa jadi keyakinan sekolah. Jadi sama-sama warga sekolah seperti itu. Jadi mulainya dari sana ya. Oke Pak Irfan, mudah-mudahan kurang paham, nanti bisa sharing lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Boleh, Yang saya pahami tadi untuk restitusi ini itu lebih idealnya itu ketika ke antar personal ke muridnya. Bagaimana ketika anak-anak melakukan kesalahan dalam kelompok? Itu cara restitusinya seperti apa? Karena kan yang saya pahami juga ini kan lebih ke personal, pendekatannya harus gimana tahapan yang saya lihat tadi. Bagaimana ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan dalam kelompok? Iya, betul sekali ya. Kadang kesalahannya kan bukan hanya dibuat oleh perorangan ya, bisa juga oleh kelompok dan semacamnya. Apalagi levelnya level anak SMK, kan beda lagi levelnya. Kalau mereka kalau seperti itu kadang menolak ketika tidak ada fakta, betul nggak? Artinya kita harus menyiapkan fakta juga ya. Nah, yang paling sulit itu yang sudah saya coba itu anak mau jujur. Tahap yang ke-1 itu luar biasa sulit banget. Mereka mau terbuka tuh kadang sulit gitu ya. Kalau misalnya kejadiannya memang per kelompok nggak apa-apa. Kalau menurut saya mah sekelompok aja di ini. Jadi si restitusinya bukan hanya per orang tapi nggak apa-apa kelompok tapi dengan tahapan 3 langkah restitusi gitu. Jadi si tahapannya tetap satu-satu anak boleh, panggilnya satu-satu boleh, atau langsung sekelompok boleh gitu. Tergantung kita nyamannya aja. Misalnya kalau saya mah nyamannya perorangan, biar lebih terbuka boleh. Kalau mau sekaligus juga boleh. Mungkin ini ya ada sedikit. Boleh tambahan dari BK. Kan misal kita menemukan satu persoalan tapi banyak anak yang melakukan gitu ya. Nah, itu bisa kalau misalnya permasalahannya itu ringan, kita bisa namanya bimbingan kelompok. Iya, betul. Jadi kelompokkan satu masalah ini dipecahkan oleh bareng-bareng. Nah, seperti itu. Kalau misalnya yang sudah urgen masalahnya itu kita lakukan konseling kelompok itu tetap anak-anak yang mencari solusi masing-masing. Iya, betul. Sebenarnya sama Ibu. Iya. Dari BK dan mungkin tadi banyak materi di sini gambaran juga Iya. Memang pada dasarnya permasalahan siswa itu tetap personal gitu ya. Misalnya guru dengan siswa secara langsung, tapi kalaupun kelompok bisa gitu. Tapi ya dengan itu caranya satu persoalan yang sama dibuat berkelompok dengan masing-masing siswa mencari solusi gitu. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu Tika, luar biasa. Terima kasih tambahannya. Jadi pada intinya boleh masing-masing ya, atau boleh kelompok seperti itu. Itu dibalikan lagi dan masalahnya kalau yang ke guru mungkin masih batasan yang sederhana gitu ya. Tingkat tahapannya. Kalau lebih ini mungkin pihaknya BK jadi bagi-bagi tugas gitu ya Bu, bagi-bagi tugas. Kalau hanya anak misalnya tidak masuk terlambat kayak gitu berarti yang merestitusinya kita. Kalau misalnya itu BK seperti itu ya, seperti itu. Betul. Loncat pagar juga harus direstitusi. Bisa kolaborasi Bu itu dengan guru olahraga. Betul ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kali ini kita akan melakukan refleksi. Terakhir Bapak Ibu. Mangga dari perwakilan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada acara diseminasi hari ini? Yang kedua, rencana posisi guru mana yang akan saya terapkan? Mangga yang mau berpendapat. Yang sudah mengubah paradigma hari ini, kemarin saya gini, sekarang gini. Ada nggak yang terubah apa memang sudah sesuai dari kemarin seperti itu? Mangga. Siapa? Boleh. Kenapa
Saya kelasnya ada di PKL. Oh, kelasnya ada di PKL. Hukum sekarang mah jadi namanya. Oke, Pak Irfan kemarin posisinya di penghukum. Penghukum. Sekarang rencana akan menggeser ke manajer. Luar biasa. Yang lain? Mungkin boleh. Setelah apa yang Bu Puji sampaikan hari ini tadi, untuk saya pribadi merasa baru hal ini tuh sangat baru untuk saya, karena apa yang saya yakini selama ini saya itu mungkin yang tadi yang apa konsekuensi menurut saya itu membuat kesepakatan dengan anak dan konsekuensi saya yakini udah paling betul menurut saya. Ternyata itu teh tidak ideal untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang sekarang, dan banyak sekali yang harus dibenahi khususnya untuk saya sendiri, dan mungkin secara restitusi tadi ketika menghadapi permasalahan anak itu sendiri, dan panjang sih ya Bu ya, tahapannya panjang belajarnya gitu, apalagi kan saya personal menerapkan ke anak, kamu konsekuensi ini melanggar peraturan ini, itu menjadi bertahun-tahun ya benar-benar ya yang saya terapkan itu, mungkin sangat membantu sekali ilmu barunya. Semoga kita semua bisa apa ya dengan ilmu baru ini menerapkan sedikit demi sedikit, walaupun menurut saya secara pribadi sulit ya, agak sulit, tapi mungkin sedikit demi sedikit karena ilmu baru ini kita menjadi guru yang lebih baik untuk anak-anak ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Bu Restu. Terima kasih ya, betul sekali Bu Restu. Saya juga pas baca ini, belajar ini banyak kadang pengen nangis tuh gitu ya. Ya Allah, selama ini saya teh kayak ke anak teh gini banget gitu ya, menjudge kamu teh tanpa melihat apa yang gitu. Jadi latar belakang dan semacamnya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya terlalu jauh melangkah ke sana nggak apa-apa, kita sedikit-sedikit konsekuensi sudah masuk ke tahapnya pemantau gitu ya. Mudah-mudahan sedikit bergeser nanti ke restitusi dan masuk ke manajer gitu ya. Jadi kalau konsekuensi itu ada di posisi pemantau, kalau restitusi sudah di manajer. Seperti itu, minimalnya bergeser dari teman ke pemantau dulu lah gitu, dari pemantau ke ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita sudah tidak ada lagi yang menjadi guru penghukum gitu ya. Pembuat rasa bersalah dan semacamnya. Karena penghukuman itu kadang diingat terus gitu ya sampai sekarang. Saya juga dulu ya pernah dihukum sama guru ini kan keingat ya seperti itu. Seperti itu ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke teman-teman hari ini ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan mohon maaf sekali banyak kekurangannya, dan mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu luangnya Bapak Ibu semua. Itu ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan kita sama-sama mengubah budaya positif di SMK Japara dengan terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas bersama, seperti itu ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Puji, boleh tepuk tangan dulu Bu. Ya, terima kasih Bu untuk materi ilmu baru ya untuk kita semua gitu, luar biasa. Semoga memang ini menjadi hal baru yang bisa kita manfaatkan gitu ke depannya untuk anak-anak didik kita menjadi insan pasti yang harapan kita kan anak lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Mungkin itu Bu Puji dan rekan-rekan sekaliannya, terima kasih untuk partisipasinya. Kita sama-sama mendukung Bu Puji, mudah-mudahan lancar CGP-nya ya Bu, tuntas dengan hasil yang memuaskan, dan ilmu barunya nanti bisa disampaikan lagi ya, dibagikan ke kami semua ini. Terima kasih, saya tutup. Kami mengucapkan juga terima kasih Bu Puji untuk ilmunya. Kita tutup bersama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Yang pertama langkahnya adalah tadi udah Ibu bagikan kertas yang warna-warninya buat kalian isi. Apa yang isinya? Kalian tulis peraturan
bisa diterapkan di kelas kalian. Ya paham ya? Tadi putingnya di mana kan? Kalimat positif, kita akan mengambil nilai-nilai kebajikannya apa kira-kira nih yang sesuai dengan yang kalian tulis.